Pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-72 serta penyerahan sertifikat kelulusan program pendidikan dental implan terstruktur ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Selasa 18 Juli 2023. Hadirin yang kami hormati, kita mulai acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pembacaan SK Dekan tentang penetapan nama-nama lulusan dokter gigi baru serta nama-nama lulusan program pendidikan implan dental terstruktur oleh Ketua Program Studi Profesi Dokter Gigi. Kepada Ketua Program Studi disilahkan. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K516/A5201 FKG Unmas 7/2023 tentang nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi baru ke-72 tahun 2023 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar memperhatikan 1-2, menimbang 1-2, mengingat 1
1 sampai 10 menetapkan, memutuskan pertama nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran Dokter Gigi baru ke-72 tahun 2023 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar berdasarkan hasil rapat yudisium mahasiswa program studi profesi dokter gigi tanggal 16 Juni 2023. Kedua, yang bersangkutan seperti tercantum namanya pada lampiran keputusan ini berhak menyandang sebutan profesi dokter gigi. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Dewa Made Wedagama, SPKG FICD. Lampiran, nama-nama lulusan pada acara pengangkatan sumpah dan penggelaran Dokter Gigi baru ke-72 tahun 2023 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. 1. Dokter Gigi Igusti Ayu Nyoman Mega Cynthia SKG. 2. Dokter Gigi Nikoma Lucy Melania Asrina SKG. 3. Dokter Gigi Ida Ayu Andita Dewi Suari Sapitra SKG. 4. Dokter Gigi KD Ayu Dian Udiani SKG. 5. Dokter Gigi Bagus Krisna Ditya Diva SKG. 6. Dokter Gigi Putu Dia Vitaloka SKG. 7. Dokter Gigi Niputu Galuh Dharma Patni Giri SKG. 8. Dokter Gigi Ayu Putu Gea Kanaya Pinati SKG. 9. Dokter Gigi KD Irfan Wahyudi SKG. 10. Dokter Gigi Ian Anugrah Nasir SKG. 11. Dokter Gigi Laksmi Novrina Dewi SKG. 13. Dokter Gigi Niputu Mentari Sudanta SKG. 14. Dokter Gigi Igusti Ngurah Gede Swarga Prawira SKG. 15. Dokter Gigi Tania Taruna Sucita SKG. 16. Dokter Gigi Thomas Yonatan Senduk SKG. 17. Dokter Gigi Nikade Firna Astari SKG. Denpasar 3 Juli 2023, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Made Wedagama SPKG FICD. Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar nomor K545-A5202 FKG Umas 7/2023. Penetapan nama-nama lulusan program pendidikan implan dental konstruktur angkatan ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar memperhatikan hasil rapat yudisium peserta program pendidikan implan dental terstruktur angkatan ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023 tanggal 4 Juli 2023 menimbang 1 sampai 3, mengingat 1 sampai 12, memutuskan menetapkan pertama nama-nama lulusan program pendidikan implan dental konstruktur angkatan ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
Segala sesuatu akan diubah atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 14 Juli 2023, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar, Dr. Gigi Dewa Made Wedegama, SPKG FICD. Lampiran tentang penetapan nama-nama lulusan program pendidikan implan dental terstruktur angkatan ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar tahun 2023. 1. Dr. Gigi Ade Agus Indrayoga. 2. Dr. Gigi Anak Agung Istri Mas Bulansari. 3. Dr. Gigi Deni Permana. 4. Dr. Gigi Dian Andika Putra. 5. Dr. Gigi Dwi Raditya Riswanda. 6. Dr. Gigi Fahrul Kahar. 7. Dr. Gigi Hamzah Emkes. 8. Dr. Gigi I Gede Agung Wiraklama. 9. Dr. Gigi I Gede Agung Nanda Pradana. 10. Dr. Gigi I Gusti Murah Agus Hostiadi S. 11. Dr. Gigi I Gusti Murah Raidiki Dermawan. 12. Dr. Gigi I Nengah Adi Mulia Harta. 13. Dr. Gigi I Wayan Agus Wiryo Pratama MMRS. 14. Dr. Gigi K. Dima Putri Saraswati. 15. Dr. Gigi KD Ayu Rosanti Putri. 16. Dr. Gigi Luh Ayu Irah Primadani. 17. Dr. Gigi Made Adi Dharma Setiawan Buddha. 18. Dr. Gigi Made C. Sriana Widiantari Hardika. 19. Dr. Gigi Nyoman Sidi Wesesa M. Diongen. 20. Dr. Gigi Sindia Dika Gunawan SPKG. Denpasar 14 Juli 2023. Dekan Dr. Gigi Dewa Made Wedegama SPKG FICD. Acara berikutnya, prosesi pengangkatan Sumpah Dokter Gigi Baru dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Kepada calon dokter gigi baru, disilakan. Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Lafal Sumpah Dokter Gigi Indonesia. Untuk yang beragama Hindu, demi Ide Sang Hyang Widiwasa, saya bersumpah bahwa Demi Ide Sang Hyang Widiwasa, saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Islam, demi Allah, saya bersumpah bahwa Demi Allah saya bersumpah bahwa untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan Yesus Kristus, saya berjanji bahwa Demi Tuhan Yesus Kristus saya berjanji bahwa untuk yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan pri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur profesi dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui sehubungan dengan pekerjaan saya sebagai dokter gigi. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan
sekalipun diancam. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kedokteran gigi saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan pri kemanusiaan sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan menghormati setiap hidup insan mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh kepertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartean, dan kedudukan sosial. Saya dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh pertimbangan agama, kebangsaan, kesukuan, perbedaan kelamin, politik, kepartaian, dan kedudukan sosial. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memberikan kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan memperlakukan teman sejawat sebagaimana saya sendiri ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya akan menaati dan mengamalkan kode etik kedokteran gigi Indonesia. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Saya ikrarkan sumpah atau janji dengan sungguh-sungguh serta penuh keinsyafan dan tanggung jawab dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Dr. Gigi Putu Dia Pitaloka SKD. Dr. Gigi Laksmi Novrina Dewi SKD. Dr. Gigi Niko Maulusi Melania Astrina SKD. Dr. Gigi Niputu Manik Astari SKD. Dr. Gigi Niputu Galuh Dharma Patni Giri SKD. Dr. Gigi Nikade Firna Astari SKD. Dr. Gigi Ida Ayu Andita Dewi Swari Safitra SKD. Dr. Gigi Kade Ayudiah Udiani SKD.
Dr. Gigi Niputu Mentari Sudanta SKG. Dr. Gigi Igusti Ayu Nyoman Mega Cynthia SKG. Dr. Gigi Ayu Putugea Kanaya Pinandi SKG. Dr. Gigi Kade Irfan Wahyudi SKG. Dr. Gigi Igusti Murah Gede Swarga Prawira SKG. Dr. Gigi Bagus Krisnaditya Diva SKG. Dr. Gigi Ian Anugrah Nasir SKG. Dr. Gigi Tania Karuna Sucita SKG. Dr. Gigi Thomas Yonatan Senduk SKG. Acara akan dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kelulusan program pendidikan implan dental terstruktur Angkatan ke-8 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar oleh Dekan. Didampingi Ketua Program Pendidikan Implan Dental Terstruktur. Kepada Ketua Program Pendidikan Implan Dental Terstruktur disilakan. Dr. Gigi Ade Agus Indra Yoga. Dr. Gigi Anak Agong Istri Mas Wulan Sari. Dr. Gigi Dedi Pradana. Dr. Gigi Dian Andika Putra. Dr. Gigi Dwi Raditya Riswanda. Dr. Gigi Fahrul Kahar. Dr. Gigi Hamsah Emkes. Dr. Gigi IGD Agung Wirakrama. Dr. Gigi IGD Nanda Pradana. Dr. Gigi Igusti Murah Agung Hostiadi S. Dr. Gigi Igusti Murah Raidiki Dermawan.
Dr. Gigi Inengah Adi Mulyawan, Dr. Gigi Iwayan Agus Widya Pratama MMS, Dr. Gigi Kadima Putri Saraswati, Dr. Gigi Kade Ayu Rosanti Putri, Dr. Gigi Nur Ayu Mira Primadani, Dr. Gigi Made Ari Dharma Setiawan Buddha, Dr. Gigi Made Cersiana Dwi Diantari Hardika, Dr. Gigi Nyoman Sidi Wisesa Embiomi, Dr. Gigi Sidiartika Gunawan SPKG. Acara selanjutnya kesan dan pesan. Kesan dan pesan yang pertama dari Dr. Gigi Baru. Kepada yang mewakili disilahkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Mahasiswa Denpasar, yang kami hormati Ketua Kepala LPPM Universitas Denpasar, Universitas Denpasar, yang kami hormati Bapak Kepala LPPM Universitas Denpasar, yang kami hormati PT Implan Ostem Implan Indonesia, yang kami hormati Kepala Bagian dan dokter-dokter Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasiswa Denpasar, yang kami hormati Kepala Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Mahasiswa Denpasar, dan serta teman-teman yang kami banggakan dan para dokter yang mengikuti program pendidikan dental implant yang kami banggakan. Kesan yang dapat saya sampaikan di mana selama kami berpendidikan di Universitas Mahasiswa Denpasar, di mana institusi tercinta kita, di mana dari awal kita masuk koas hingga sampai kami menjalani program seperti diskusi rencana perawatan, diskusi kasus, kemudian ujian integrasi, dan pada akhirnya mengikuti ujian kompetensi. Secara garis besar, tahapan-tahapan yang telah kami lalui, di mana tentunya sudah terasa bagaimana perjuangan kami secara intelektual, mental, fisikal, dan finansial, hingga sampai menghasilkan buah yang manis. Kemudian kami terasa terharu dan bangga di mana kami dapat mencapai titik kebanggaan kami dan yang kami cita-citakan. Untuk itu, terima kasih sebesar-besarnya dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas diberikannya jalan yang terbaik, dituntun, diberikannya kekuatan dalam spiritual. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendukung penuh secara mental dan finansial. Terima kasih sebesar-besarnya kepada dokter-dokter semua
di mana telah membimbing kami dan membagi ilmu kepada kami selama ini. Serta selain itu juga terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang berkait di mana selama ini telah membantu kami hingga sampai berada di titik ini. Pesan yang dapat saya berikan kepada teman-teman ataupun dokter-dokter yang mengikuti program implan dental, di mana walaupun hari ini suatu penghujung perjalanan kami dalam menjalani pendidikan kedokteran gigi, namun bukan berarti suatu perjuangan akhir bagi kami, melainkan suatu perjuangan awal bagi kami. Jadi kawan-kawan semua, jangan pernah berhenti mengambil ilmu, jangan pernah berhenti mengembangkan diri, agar di luar sana masyarakat dapat menilai kita, Dr. Gigi lulusan FKG Universitas Denpasar, memiliki nilai yang berkualitas, memiliki nilai yang kompeten dan dapat diandalkan. Seperti kata Mahatma Gandhi yang menyatakan, life as if you were die tomorrow, yang artinya hidup seakan-akan kita akan meninggal besok. Jadi lakukanlah yang terbaik dalam setiap harinya, berusaha keraslah dalam setiap harinya, dan berjuang keraslah dalam setiap harinya. Karena perlu kita ketahui bahwa pelaut yang hebat tidak ada yang lahir dari laut yang tenang. Untuk itu berjuanglah terus dan terus buat orang tua kalian bangga lagi dan lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan kata ataupun perbuatan yang telah kami perbuat selama kami berpendidikan di Universitas Mahasiswa Denpasar. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kesan dan pesan yang kedua dari perwakilan peserta program pendidikan implan dental terstruktur. Kepada yang mewakili disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya, Dima, mewakili teman-teman sejawat untuk menyampaikan sambutan dan rasa terima kasih atas apa yang telah kami capai hingga saat ini. Tahun lalu, tepatnya pada bulan Juni 2022, kami memulai pendidikan kegiatan ilmiah terstruktur kedokteran gigi implan atau KIG implan di Universitas Mahasiswa Denpasar. Senang rasanya bisa kembali menempuh pendidikan di sini, di mana sudah banyak hal yang berubah, baik di gedungnya, fasilitasnya yang jauh lebih baik dibandingkan saat saya lulus dulu di tahun 2013. Secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dekan, Dr. Gigi Dewa Madewa Dagama, SPKG, PCD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti pendidikan implan ini. Kemudian terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, Dr. Setiawan, Dr. Surwandi, Dr. Dewi Karika, dan seluruh staf pengajar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada kami, sehingga kami bisa menjalani pendidikan ini sampai dengan selesai. Terima kasih atas waktu, terima kasih atas ilmu yang dilimpahkan, dan juga dukungan yang senantiasa diberikan kepada kami, sehingga kami bisa sampai di titik ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman di KIT Implan Angkatan 8. Walaupun kami dari angkatan yang berbeda, juga alma mater yang berbeda, kami tetap kompak, saling support, sehingga proses pendidikan ini
terasa menyenangkan selama 1 tahun ini. Kemudian harapan kami setelah lulus program KID Implan ini, kami bisa memberikan pelayanan paripurna yang kompeten pada bidang implan gigi. Sekian sambutan singkat dari saya. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan selama menjalani pendidikan KID Implan ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Kesan dan pesan selanjutnya dari orang tua Dr. Gigi Baru kepada mewakili disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Panitia Sang Hyang Widiwasa karena berkat beliau kita berkumpul hari ini dan juga kita bisa menyaksikan anak-anak kita mengucapkan lafal sumpah dan juga resmi menjadi seorang dokter gigi. Kalau ditanya kesan dari awal, mungkin saya dapat sampaikan bahwa di awal pendidikan anak-anak mungkin rasanya gampang, dia mengikuti semua apa yang menjadi aturan main dari fakultas. Kemudian setelah masuk koas, dan kesan yang paling terkesan adalah pada saat pandemi COVID-19, karena pada saat COVID saya juga mengalami bagaimana sibuknya kita sebagai seorang dokter dan bagaimana susahnya kita mengarahkan anak-anak dalam menjaga dirinya untuk tidak terkena COVID. Dan karena selama COVID dan melayani COVID saya tidak pernah kena COVID, itu aja sih sebetulnya ya. Dan saya harapkan juga anak-anak ini bisa ke depan memberikan apa yang tadi diucapkan dalam sumpah. Yang pertama, bisa mengabdikan diri pada bangsa dan negara, khususnya masyarakat Bali yang saat ini mungkin kasus gigi kelihatannya kecil, tapi sebetulnya itu fenomena gunung es, kasusnya sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, saya harapkan anak-anak ini bisa berkontribusi dalam pendidikan. Kalau saya berharap, karena saya punya pengalaman banyak baik di pendidikan atau di rumah sakit, adik-adik ini semua harusnya bisa mengejar menjadi spesialis. Itu kalau kita bekerja di pemerintahan fungsional, artinya kita berharap semua bisa menjadi spesialis yang mumpuni. Karena kasus, oke lah, kalau memang bisa memungkinkan menjadi spesialis bedah mulut. Karena antrean bedah mulut, izin Pak Eka, kalau bisa mencetak bedah mulut sebetulnya paling bagus. Karena antrean bedah mulut sampai saat ini yang terakhir saya dapat laporan itu sampai 6 bulan. 6 bulan di satu rumah sakit. Jadi kalau saya harapkan sebetulnya adik-adik ini bisa jadi penerus atau mengarah ke dokter spesialis bedah mulut selain dokter spesialis lainnya, karena bedah mulut saya tahu pasti susah dan lama. Jadi harapan saya sebetulnya itu bisa tercapai. Kemudian yang terakhir harapan saya adalah bagaimana adik-adik semua nanti memberikan rasa bangga kepada orang tua. Karena orang tua itu hanya berharap satu, anak-anaknya bisa sukses dalam menjalani hidup dan bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena kalau sudah jadi dokter saat ini kan seharusnya tidak boleh minta-minta lagi sama orang tua. Iya kan? Kalau masih bisa duit, berarti dia sudah nggak mungkin dong. Sudah dokter gigi masih minta-minta sama orang tua, jadi saya harapkan bisa mandiri. Apalagi nanti ke depan ini kan, kalau nggak salah angkatan ketiga untuk PDGI, artinya ini angkatan ketiga karena program baru pemerintah. Kita berharap sebetulnya kenapa ada program ini, karena untuk pemerataan dokter.
Itu sih kuncinya. Kalau zaman saya masih PTT, Pak Rekan, mungkin sama. Kita ada PTT, jadi ya kita rasakan. Dan sudah pernah merasakan di daerah yang tidak ada listrik segala macam, artinya itu pasti terasa. Tapi saat ini saya berharap di Indonesia tidak ada lagi, karena program Pak Jokowi sudah mumpuni, mudah-mudahan tidak seperti saya alami dulu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, karena kebetulan saya lihat Pak Rekan, izin Pak Rektor, rekan-rekan di sini semua rasanya tegak. Ini sebetulnya hari bahagia untuk kita semua. Jadi saya harap kita berbahagia hari ini. Sebelum menutup sambutan ini, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Izin Pak Dekan, saya sampaikan pantun. Saya mohon izin teman-teman atau adik-adik semua, cakepnya ya. Cakepnya agak lama. Kue dalam toples dibeli di bulan Juni. Di atas piring plastik ada roti. Selamat dan sukses dokter gigi yang disumpah hari ini. Itu udah cakep. Semoga membawa nama baik Universitas Maha Saraswati. Mungkin itu pesan-pesan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan prapesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Acara berikutnya sambutan. Sambutan yang pertama dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Maha Saraswati Denpasar. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nama budaya. Yang terhormat Ketua LLDP Wilayah 8, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali atau yang mewakili Dr. Nur, yang terhormat Bapak Rektor beserta jajaran, yang terhormat Direktur RSGM Saraswati Denpasar, yang terhormat Direktur Pasca Sarjana dan dekan-dekan di lingkungan Universitas Maha Saraswati Denpasar, yang terhormat Ketua PDGI Wilayah Bali dan Cabang Denpasar, yang terhormat para mitra, ada BTN, ada Implan, ya, yang saya banggakan dan saya cintai, para adik-adik dokter gigi baru dan sejawat, para dokter yang mengikuti pendidikan implan di FKG Unmas Denpasar, adik-adik BEM, dan yang saya muliakan banggakan, para orang tua seperti yang dibilang tadi, bahagia pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Maha Sang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini FKG Unmas Denpasar sangat berbangga, di mana pada periode kedua UKMP 2DG kita meluluskan 17 dokter gigi baru, dan yang saya banggakan juga kita meluluskan atau menyudisium 20 teman sejawat mengikuti pendidikan KIP implan ini, di mana yang ke-8 dan juga sebetulnya tonggak masa pasca pandemi KIP implan pertama kali, dan kebetulan saya pelaku sejarah, dan di tempat ini pula pendidikan KIP implan diwisuda pada 2018. Jadi Unmas Denpasar dipercaya selaku pelaksana pendidikan implan, di mana pada pasca pandemi setelah disertifikasi
FKG Umas Denpasar mendapatkan sertifikasi yang kedua setelah FKG Trisakti, dan selanjutnya ada 8 FKG yang mengikuti pendidikan implan, dan terakhir FKG Universitas Airlangga Surabaya. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, FKG Umas Denpasar dari hari ke hari, dan kebetulan di bulan ini kita akan mengajukan reakreditasi dari Lampetekes, walaupun kita dulu sudah terakreditasi A. Mudah-mudahan atas dorongan doa Bapak Rektor, semua teman sejawat, dan juga terutama kepada alumni, bahwa besok kita akan mengupload borang akreditasi untuk mendapatkan, mudah-mudahan ada doa Bapak Ibu, kita akan meraih unggul di kemudian hari. Jadi mudah-mudahan doa dan kita FKG Umas Denpasar juga, mungkin saya berikan informasi, kita mempunyai 3 asesor dari Lampetekes, sehingga pada pengisian borang kita terus berkonsultasi, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan bersama, dan juga saya harapkan nanti ke depannya para alumni juga bisa memberikan dorongan moral dan memberikan kontribusi untuk lembaga yang kita cintai. Hadirin yang saya banggakan, Bapak Rektor, terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diakomodir dan difasilitasi. Karena apa? Seperti apa yang disampaikan tadi oleh alumni dan peserta KIT Implan, bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Umas Denpasar dari hari ke hari terus berbenah, dan tidak kita pungkiri apa yang diinformasikan tadi, bahwa FKG Umas Denpasar baik dari segi fisik maupun program-program, syukur alhamdulillah kita sudah terus difasilitasi oleh Kak Pimpinan. Dan yang terakhir, ya terima kasih Pak Rektor untuk pengadaan skill lab. Ya, kemarin kita sudah ada serah terima dari vendor. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penambahan sarana prasarana yang sangat memadai buat proses pendidikan baik itu di tingkat sarjana maupun tingkat profesi, mudah-mudahan output yang kita hasilkan nanti betul-betul memberikan kualitas yang terbaik dan profesional untuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut di masyarakat. Nah, terkait dengan lulusan kita, ya yang 17 ini seperti apa yang disampaikan tadi oleh wakil orang tua, tidak lagi minta uang, itu benar, ya, karena sebentar lagi adik-adik para lulusan ini sudah dipekerjakan oleh pemerintah melalui program internship dokter gigi. Dan kebetulan saya juga duduk di Pokja dan juga selaku anggota Komite Internship Kedokteran Indonesia. Jadi adik-adik jangan minta uang lagi, karena semua BBH, semua biaya hidup adik-adik akan terpenuhi melalui program internship ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa mendapatkan di daerah TTPK, karena di daerah TTPK itu 2 kali lipat dari daerah biasa. Ya, jadi kami harapkan jangan saya dapat di luar, di terpencil dan lain-lain. Tidak, ya, tidak. Karena semua daerah, semua wahana yang kita pakai untuk program internship, paling tidak WIP pasti ada, karena itu persyaratan mutlak. Jadi semua proses, semua kebutuhan untuk
program intensif dokter gigi tidak ada yang tidak disediakan. Ya, walaupun kategori daerah DTPK, daerah tertentu itu semua fasilitas ada. Ya, jadi mohon adik-adik junior yang sudah lulus pada hari ini jangan cuma memilih di daerah Bali dan lain sebagainya. Karena Bu Dirjen kemarin menyarankan Bali, Jawa kalau bisa dikurangi wahananya. Makanya kemarin saya diprotes juga dari dinas provinsi, ya, kenapa Bali dikurangi? Ya saya bilang cadangan untuk berikutnya. Karena lagi 2 bulan sudah memberangkatkan lagi program intensif. Jadi sekali lagi adik-adik yang mengikuti program intensif, karena kalau nggak salah tanggal 26 baru kita untuk pendamping, ya, untuk pendamping, dan seminggunya lagi adik-adik tanggal 22 ya pengumuman dan siap untuk diberangkatkan di Wahana. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, terutama Bapak Ketua LLDT dan juga Pak Rektor, karena ini merupakan cita-cita kita dan juga para teman-teman kepala departemen, para dosen, bahwa dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru, karena kemarin kita juga sudah kupas tuntas tentang undang-undang kesehatan ini, ada beberapa poin yang sangat menentukan buat lembaga, terutama juga kepada RSDN yang kita punya, ya, Pak Ketua LLDT dan Pak Rektor. Kemarin kita sudah merancang bahwa kami akan membuat program studi S2 dan sekaligus kemarin juga saya sudah berkonsultasi, kemungkinan besar ada beberapa yang kita rancang yang kita memungkinkan untuk membuat program pendidikan dokter gigi spesialis. Mudah-mudahan dukungan Bapak Ibu, ya, karena dengan regulasi yang baru hal itu semua akan dimungkinkan. Walaupun persyaratan mutlak harus ada dokter gigi spesialis konsultan. Kita juga sudah beberapa departemen mempunyai dokter gigi spesialis konsultan. Ya, mudah-mudahan dengan regulasi yang baru kita akan sesegera mungkin mendirikan dokter gigi program pendidikan dokter gigi spesialis. Seperti apa yang disampaikan oleh Dokter tadi, kita di bedah mulut sudah ada konsultan 2. Tinggal kita akan pendampingan lagi, ya, sehingga proses pendirian PPDGS khususnya bedah mulut kemungkinan besar akan bisa direalisasi. Jadi sekali lagi mohon doa dukungan, mudah-mudahan hal ini bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan lulusan dari FKG Humas Denpasar, dalam kesempatan ini mungkin saya bisa sampaikan bahwa kita sudah meluluskan 1.756 sarjana kedokteran gigi dan 1.473 dokter gigi. Dengan banyaknya alumni yang kita punya, ya, mudah-mudahan nanti terus bisa berprestasi di masyarakat. Dan terakhir kita mendapat laporan dari alumni sudah banyak, kalau tidak salah ada 8 alumni kita menjadi direktur rumah sakit daerah. Itu rumah sakit daerah. Dan ada 2 alumni kita menjadi kepala dinas kesehatan kabupaten kota. Jadi sekali lagi ini memicu buat adik-adik, mudah-mudahan terus berprestasi dan membanggakan untuk lembaga yang kita cintai.
Kepada adik-adik sejawat yang baru dilantik, sekali lagi pesan dari kita lembaga, mudah-mudahan nanti terus memberikan kontribusi buat lembaga dan juga profesionalisme adik-adik sangat kami butuhkan. Untuk apa? Untuk menjaga nama alumni, nama alma mater yang kita cintai, yaitu FKG Umas Denpasar. Kepada orang tua, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami selama pendidikan selaku orang tua, dan juga seperti tadi, hari ini kita bangga semua apa yang kita cita-citakan, apa yang Bapak Ibu orang tua cita-citakan, keluarga besar secara umum, bahwa di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu sudah lahir seorang dokter gigi. Jadi kami selaku institusi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan melalui Bapak Ibu yang dalam hal ini sudah putra putrinya menjadi dokter gigi, tolong sebarluaskan, berikan informasi kepada masyarakat tentang FKG Umas Denpasar yang dari tahun ke tahun apa yang saya sampaikan terus berbenah. Mudah-mudahan melalui Bapak Ibu FKG Umas Denpasar terus dikenal di masyarakat. Sesuai dengan tradisi, setiap penggelaran dan pengupahan dokter gigi baru akan diumumkan 3 dokter gigi baru yang berprestasi setelah melalui seleksi berbagai kategori-kategori, sehingga pada kesempatan ini siapa yang saya sebutkan tadi mohon berdiri dan kedua orang tuanya. Untuk peringkat ketiga, dokter gigi Niputu Galuh Dharma Pakti SKG, lahir di Tabanan, anak dari Bapak Igede Made Wibowo dan Nikade Budiasih dengan IPK 3,8 ditempuh 5 semester. Orang tua, terima kasih. Peringkat kedua yaitu dokter gigi Ide Ayu Andita Dewi Suari Sabiti SKG, lahir di Denpasar, anak dari pasangan Bapak Dr. Ide Bagus Putu Edrayana dan Dr. Dr. Ide Ayu Oko Biah Utami Dewi dengan IPK 3,8 ditempuh 5 semester. Terima kasih Dr. Ayu. Peringkat pertama yaitu dokter gigi Putu Dia Pitaloka SKG, lahir di Lampung, putra dari Bapak Iwayan Suarnanto SM dan Nikade Yuliartini dengan IPK 3,86 ditempuh 5 semester. Jadi mungkin saya bisa informasikan sebagian besar yang disumpah hari ini itu lulus tepat waktu, ya. Jadi hasil KMP 2DG kemarin untuk yang prospektor itu ada di 87% kelulusannya. Sekali lagi terima kasih. Jadi kepada seluruh hadirin yang saya banggakan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kesalahan kata dan perkataan. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Sadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Rektor Universitas Nama Saraswati Denpasar. Kepada Bapak Rektor disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Layanan Tinggi yang 8 Abadi yang sering tersebut Pak Alom. Terima kasih Pak Alom
hari ini beliau banyak acara, tetapi beliau memutuskan datang ke Unmas karena ketikaan beliau dengan Unmas. Yang saya hormati Pak Dinas, diwakili oleh Ibu, salam untuk beliau, kali ini juga terima kasih. Yang saya hormati Pak Dekan beserta jajaran Direktur Rumah Sakit, Direktur ada kedua hadir, Bapak Ibu Dekan, Kepala Lembaga, BPR, BPRI, semua dosen, FKG, semua departemen di rumah sakit, dan juga Ketua PDKI yang hadir, Ketua Prodi Implan, siapa lagi? Tentu yang saya sangat banggakan, yang saya cintai, para dokter gigi baru dan Bapak Ibu dokter-dokter yang mengikuti program pendidikan dental, implan dental yang hari ini serahkan sertifikatnya. Tentu semua orang tua, pacar, istri yang hadir di belakang yang sangat berbahagia, saya pertama menyampaikan atas nama pribadi dan lembaga ucapan selamat kepada para dokter gigi baru beserta seluruh keluarga yang hadir pada hari ini serta panitia yang tidak bisa sebutkan satu-satu. Marilah kita panjatkan puji syukur karena pada hari ini FKG Unmas mengadakan kegiatan akademiknya berupa pengangkatan sumpah dan penggelaran dokter gigi yang ke-8, ke-72 serta penyerahan sertifikat kelulusan program pendidikan implan dental tersusul angkatan ke-8. Selamat ya para dokter yang sudah berhasil menempuh pendidikan implan. Tadi Pak Dekan sudah banyak menyampaikan, sudah diborong semua. Memang apa yang dia sampaikan tadi juga termasuk wakil dari orang tua. Tolong apa yang disampaikan para dokter gigi baru ini diingat dan dilaksanakan. Itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kepada para dokter gigi baru. Jadi saudara-saudara dinyatakan pada hari sudah berhak mengemban gelar dokter gigi. Sekali lagi ada program intensif. Yakin dan percaya dirilah bahwa saudara sudah melalui proses yang panjang baik di program sarjana maupun di profesi. Dengan bekal itu saya yakin saudara akan percaya diri karena saudara akan melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan sesuai dengan sumpah janji yang saudara ucapkan tadi. Dan tentu ke depan saudara tidak akan bisa terlepas dari komunikasi dengan lembaga. Jadi saudara sebagai alumni itu tidak akan bisa terlepas di mana saudara dibesarkan, dilahirkan. Lebih-lebih dalam penerimaan masa baru nanti saudara juga mempunyai peran yang sangat penting untuk menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat luas tentang keberadaan lembaga yang kita cintai. Dan tentu kami meyakini bahwa dalam saudara berproses di FKG ini ada hal-hal yang kurang berkenan, saya yakin tidak ada. Tapi adalah semua itu tidak disengaja. Yang intinya seperti Pak Dekan sampaikan, kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Malah tadi sudah terkesan dari dokter yang ikut program iklan menyampaikan bahwa Bapak Ibu mahasiswa banyak sudah perubahan-perubahan. Ya memang betul. Ya, kami bekerjasama dengan yayasan selalu memberikan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan
minimum requirement itu harus kita penuhi untuk menjadikan lembaga pendidikan kedokteran ini yang memenuhi syarat minimal, tapi kalau bisa lebih bagus lagi. Itu prinsipnya. Sehingga betul rumah sakit sudah kita berbenah. Kemudian kemarin kita juga mendatangkan itu lab Skylab yang 50 unit itu, yang harganya juga lumayan 5 miliar lebih. Kemudian juga kita lengkapi sekarang, kita mempunyai bangun lab dental. Kalau sebelumnya mahasiswa harus keluar, sekarang sudah mulai. Dan kemarin juga kita lengkapi dengan yang alat yang canggih. Dan ini juga berita kepada para dokter implan ini, kalau nanti membuat gigi, jangan lagi keluar, kalau bisa di dental salah satu lah. Ya, alatnya sangat canggih sekali, hampir 6 miliar kita beli. Cuma sekarang ini Pak Dekan dan sama Pak Dekan rumah sakit dan Pak Labeta, tapi bagaimana mencari sumber daya? Itu tenaga teknikernya yang harus betul bagus. Alatnya canggih, tapi kalau teknikernya kurang bagus, nah semua ini seperti Pak Dekan sampaikan, nanti semoga dengan peraturan ini memungkinkan untuk kita membuka program spesialis yang memang kita tambahkan. Nah oleh karena itu Pak Dekan harus selalu berinovasi, apalagi Pak Dekan ini ikut di pusat sebagai asesor. Jadi ilmu-ilmu yang dapatkan itu harus diserap untuk diterapkan pada kita, jangan sampai dikatakan. Apalagi sekarang mau meningkatkan dari A ke unggul, saya yakin akan bisa ini. Dan tentu semuanya inilah hubungan daripada seluruh asas FKG itu sendiri. Jadi pada saudara mahasiswa, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara, dan saudara saya yakin akan mampu membawa diri. Dan ingat, jangan lupa dengan kawitan FKG Humas. Kemudian pesan saya kepada orang tua, terima kasih sekali atas dukungannya, sehingga putra-putri Bapak Ibu sekarang hari ini bisa disumpah jadi dokter baru. Sama juga mungkin ada hal yang kurang yang kita lakukan oleh lembaga, itu adalah sesuatu yang tidak sengaja, dan kami akan terus untuk melengkapi semua prasarana. Mungkin ada laporan dari anaknya, ada dosen yang mungkin kurang berkenan dan sebagainya, semua itu kami akan melakukan perbaikan. Intinya ke depan supaya nanti FK Unmas dan FKG Unmas ini akan menjadi pilihan masyarakat untuk pendidikan kedokteran gigi. Itu harapan kita bersama. Oleh karena itu kami juga mohon maaf kepada orang tua seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan, ya memang itu mungkin sesuatu yang tidak kita bisa hindari, tapi selagi akan selalu kita akan perbaiki. Dan juga kami mohon kepada orang tua untuk menyampaikan lagi, kalau ada keluarga tetangga di masyarakat yang ingin kuliah untuk FKG, untuk di Bali, FKG Unmas di PSS. Jadi mohon disampaikan gitu, supaya nanti lebih banyak pilihan yang kita bisa terima di FKG Unmas ini. Itu harapan kami. Dan kepada Pak Dekan beserta seluruh dosen, sekali lagi harus selalu berbenah sesuai dengan SOP yang kita sudah sering lakukan, pelayanan kepada mahasiswa, ya, kemudian komunikasikan hal-hal yang harus kita perbaiki dengan safras. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita memberitahukan budaya pelayanan kepada mahasiswa. Jadi tidak mau kita dengar ada hambatan-hambatan dari dosen, bimbinglah mahasiswa. Nah itu, jadi tidak zamannya lagi untuk kita menghambat, apalagi yang aneh-aneh. Itu tidak boleh. Itu bagi dosen, dan tentu Pak Dekan di kaki ini kita harus meningkatkan sumber daya untuk kita bisa meningkatkan menjadi program yang spesialis itu harus selalu digenjot tentang peningkatan sumber daya manusia, karena SDM itu di sekarang ini sangat diperlukan sekali.
untuk meningkatkan edukasi baik itu fakultas maupun institusi. Dan sekali lagi pada semua hadirin di sini saya mohon doa restunya karena Unmas saat ini sedang mengajukan program studi pendidikan kedokteran umum FK. Ya. Kami mohon dukungan kita semua, terutama Pak Kalem yang luar biasa dukungannya, dan itu tidak mudah. Mendirikan fakultas kedokteran tidak mudah. Ternyata syarat-syaratnya itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita bisa mempersyaratkan untuk bisa mendapatkan izin sehingga di Unmas akan ada kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi juga sudah ada, yang memang farmasi itu sangat ini Pak Dekan farmasi ini kita tidak menyangka membludak minat masyarakat itu masuk ke farmasi Unmas. Mungkin kaitannya karena kita di tingkat SMK ada sekolah farmasi, mungkin itu sudah lama dari tahun 2000-an, sehingga kita bersyukur mahasiswa minat masyarakat untuk menyekolahkan punya di Unmas di farmasi. Jadi kita sudah akan mempunyai nanti fakultas kesehatan tadi itu yang tadi dan farmasi, menambah juga kesempatan bagi masyarakat luas untuk menempuh pendidikan bidang kesehatan. Ya saya lupa lagi sekali pada dokter baru ya, saya lupa menyampaikan bahwa dimanapun nanti saudara berada, ingat bahwa namanya filosofi dan ingat 4 pilar kebangsaan, yaitu jaga NKRI, Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika dan Nusantara. Itu karena apa? Saya selalu pesankan ini karena dalam situasi sekarang ini Indonesia emas nanti 2045 itu adalah di tangan-tangan saudara, yaitu bagaimana kita dapat ajak Pancasila, karena kita suatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama. Kita bisa tetap eksis di 8 tahun dan selamanya kita mengharapkan supaya tetap eksis karena kita mempunyai Pancasila. Oleh karena itu, mari kita junjung keragaman dalam persatuan Bhinneka Tunggal Ika. Tolong ini disampaikan karena kita harus menyambut Indonesia Emas 2045 yang sudah sangat dekat sekali. Demikian hadirin yang bisa saya sampaikan. Karena lebihnya mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, dan saya tutup Om Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Alhamdulillah, salam pendidikan bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Mudani yang mewakili Bapak Kadis, jadi Kadis Kesehatan Provinsi Bali, sama linkahnya dengan Ibu Dr. Ibu. Di sini senang di sini ketemu di tempat lain kita bisa saling mensupport para calon tenaga kesehatan yang kita dulu eksistensinya di masyarakat. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta jajaran Universitas Mahasiswa, masuk Bapak Direktur Rumah Sakit Gigi dan Mulut Mahasiswa, yang saya hormati nanti dari Yayasan Gigi Mahasiswa, yang saya hormati Bapak Dekan yang energik ya. Kalau di sini kita ketemu selaku akademisi, kalau di belakang yang termasuk salah satu pasien aktif beliau tadi dengan dan Skylab sudah ada di sini.
Mungkin lebih agresif lagi selaku pasien Bapak Dokter. Yang saya hormati seluruh partner yang tidak bisa sebut satu persatu, orang tua yang berbahagia pada hari ini, dan seluruh dokter gigi, selamat gigi sudah dilakukan sumpah pada pagi hari ini, termasuk program pendidikan implan dental terstruktur ke-8 yang telah sukses melaksanakan studinya. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Yang Dewasa, kita berkumpul pada hari ini di hari yang berbahagia. Ini dilangkah tadi Pak Rektor, Pak Eka juga menyampaikan sambutan tegang bahagia yang kita tunjukkan, wakil dari orang tua yang mungkin juga kerabat dokter di sini memberikan support untuk orang tua Bapak adik yang di sumpah pada pagi hari ini, menunjukkan semangat dan hari ini telah di atas sumpah. Kata juga berjanjian ini kami di Lembaga Layanan Pendidikan di 8 sangat mensupport selalu apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor, apa yang menjadi keinginan perguruan tinggi kalau memang itu adalah merupakan kebutuhan untuk masyarakat, kebutuhan terutama kita menggunakan tadi 4 pilar yang harus diingatkan. Tinggi yang pertama yang pesan Bapak Dekan yang pastinya sudah dijalankan, pendidikan bermutu fungsi terhadap kebutuhan masyarakat, dan yang ketiga adalah semangat juang bisa berakselerasi adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat. Kami yakin komunitas mahasiswa yang saat ini mengangkat sumpah dokter giginya itu telah menjalankan tugas pendidikan bermutu. Kita sudah berikan akreditasi A, Mastingkara nanti sebenarnya unggul, itu menunjukkan bahwa program kedokteran gigi sudah memiliki tingkat penilaian kualitas yang berada di atas rata-rata A, mungkin Mastingkara bisa unggul, sehingga kita berbangga hati seluruh dokter gigi baru, seluruh orang tua yang berbahagia dengan senyum bahagia hari ini, tambah yakin tidak salah ambil pas studi anak Bapak Guru di Timnas Kreatif Universitas Mahasiswa. Saya sendiri pun punya adik Bapak Rektor yang alumni di sini. Tadi bisa bisik-bisik dengan Bapak Wakil Rektor, kalau saya punya anak kasih saya. Ya, bangga bersama saya sendiri. Apalagi nanti ada rencana untuk membuka spesialis di mulut, bedah di mulut. Bapak Rektor, Bapak Dekan ajukan usulan secara pun saya. Itu support penuh kami dari wilayah 8 karena kami sedang menunggu gerbong universitas mahasiswa yang begitu solid. Kita tahu nama besar mahasiswa artinya support penuh Bapak Rektor segera akreditasinya unggul. Karena dalam hati saya tadi jangan buka dulu Pak, akreditasinya unggul dulu untuk institusi. Jadi sering sekali saya sampaikan di Bali yang calon akreditasi institusi itu universitas mahasiswa. Kalau yang lain masih berjalan. Tadi betul disampaikan hadir di sini sebenarnya undangan yang sedikit kalau dibilang gengsi, Pak kan kok gengsi Bapak kepala hadir dalam pengumuman guru besar. Karena dalam hati dia ingin membesarkan, adalah bukan membesarkan, ya, ingin segera emas, segera terakreditasi unggul institusi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tadi kedokteran gigi kasihnya A segera yang unggul karena di dalamnya ada asesor. Kalau sederetan sumber daya yang ada di Universitas Mahasiswa guru besar banyak, asesor pun banyak, tim pak
ada di sini. Tim penilai angka kredit dosen ada di sini. Jadi otomatis sebenarnya kasakusuk untuk meningkatkan semuanya segera bisa unggul, dosen-dosen sebanyak guru besar itu sebenarnya Bapak Rektor mudah menggerakkan seluruh dosennya. Karena itu kompetensi ada di dalam asesor tadi dikatakan oleh Bapak Dekan ada di FKG, ada di FE, Lembang juga punya asesor. Dan yang spektakuler itu juga bukan asesor. Mira, saya sendiri belajar tentang menulis proposal itu belajar dari UNMAS. Jadi UNMAS ini sebenarnya sudah tidak diragukan lagi kualitas itu di yang saat ini, apalagi di masa saya. Berikut pula pengawas LLBT wilayah 8. Pak Ibu mungkin yang dari pemerintah, kota, provinsi, mengetahui inspektorat. Di dalamnya ada SPSD. Ketua SPSD-nya ada dari UNMAS juga. Sehingga pengawas saya, teman-teman LLBT wilayah 8 itu pengawasnya dari UNMAS. Nah itu rasanya komplit, sehingga tidak salah saya memilih untuk selalu hadir di Universitas Indonesia. Partner baik saya, Dr. Mudani, adik kelas saya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, waktu kita S1, ya, tapi kenangan di Malang, rasanya tidak perlu kita ceritakan ya, yang jadi pertanyaan semuanya. Nah ini jadinya saya berpikir itu klop sekali, kita kumpul pada hari ini, bahagia, melihat adik-adik kita, anak-anak kita yang sudah diangkat sumpah jadi sah, dan juga berikutnya saya menjadi yang diskusi apa sih setelah dokter gigi diangkat sumpah tadi sudah berhak DRG, nama begitu panjang SKG. Selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rektor, janganlah memilih Kota Denpasar sebagai tempat prinsipnya. 3 bulan kan di rumah sakit, 3 bulan di puskesmas. Dia belajar terus sama Dr. Mudani nanti, karena ada di sebelah kita yang sendiri orang teknik, profesi insinyur, TNI, tunggal, apakah itu mengikuti jejak ID. Nanti mohon maaf tadi yang belum sempat menyampaikan salam untuk profesi Dr. Indonesia wilayah Bali, semua sampai mensupport di ambrol tadi terlewati. Nah, di sini kita pada masa yang era globalisasi sistem dan segalanya berjalan begitu cepat, rasanya support dari DGI, IB, kita kami di RAPI itu memastikan bahwa seluruh profesi-profesi berjalan sesuai dengan tantangan zaman. Kita mendengar Pak Ibu robot dokter gigi sudah ada, implan dijalankan oleh robot sudah ada, itu adalah merupakan tantangan mereka. Sehingga tadi kami menyampaikan pendidikan bermutu yakin sudah jalan di Universitas Masa. Relevansinya rasanya sudah relevan. Bagaimana kiprahnya Bapak Dekan beserta seluruh sivitas akademika, terutama dokter gigi, sudah menjalankan relevansi terhadap masyarakat. Dan berikutnya yang ketiga daya saing. Kita ternyata saingannya bukan sesama dokter gigi, ternyata saingannya dengan robot. Masa sih robot kita bisa dikalahkan oleh manusia? Yang yakin sentuhan hati dokter-dokter gigi lah nanti yang menjadi penyemangat, tidak kalah dengan robot-robot gigi, dokter gigi atau robot-robot implan yang ada di Cina, di Taiwan, di Jepang yang sudah lahir. Nah, itu tantangan masa depan kita, dan akhirnya semoga tantangan di masa depan di tahun 2045 Indonesia unggul sudah akan dipersiapkan oleh generasi-generasi yang dilantik pada hari ini sebagai bonus demografi Indonesia 63%, di antara yang adalah yang diambil sumpah pada hari ini. Semoga menjadi ujung tombak masa depan kita Indonesia yang akan unggul, terutama Bali, eksekutif lokal Bali. Jadi yang
ajak juga merasa menjadi support pemerintah di masa Bapak Wayan Koster itu pun menjadi bagian dari kita. Dan sekali lagi selamat sukses untuk Dr. Gigi baru, dan terima kasih untuk seluruh orang tua yang berbahagia hari ini memberikan kesempatan dan pastinya kepercayaan yang penuh mendidik, memberikan kesempatan putra putri Bapak Ibu untuk dididik di kedokteran gigi di Universitas Bangsa. Semoga karir cita-cita anak-anak putra putri Bapak Ibu segera bisa terwujud dan bisa membawakan kita dan keluarga kita di dalam seluruh gigi. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua, dan terima kasih pula support Bapak Rektor beserta jajaran. Semoga Universitas Mahasiswa Tadi makin jaya dan unggul di masa yang akan datang. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf bila ada yang kurang, dan yang tutup dengan nama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Timnas selalu di masa yang akan datang. Sukses, matur suwun. Sambutan kami dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali kepada Bupati dilakukan kesehatan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat. Tadi dari beberapa yang sudah berdiri di sini sudah memberikan banyak sekali, sepertinya petua, banyak sekali memberikan harapan-harapan kepada adik-adik sekalian. Jadi pertama-tama kami selaku jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengucapkan selamat kepada adik-adik yang sudah disumpah hari ini, yang saat ini tadi infonya dari Pak Dekan sudah memproses ke nanti program PITGI yang kita akan lakukan di bulan Agustus ini. Jadi kami harapkan tadi juga sudah mengharapkan jangan hanya memilih Bali. Tadi memang benar disampaikan kalau Bali itu ada 3 wahana ya dok ya. Ada 3 wahana, yaitu 3 rumah sakit dan 6 puskesmas di dalamnya untuk Bali. Jadi kami harapkan adik-adik nanti juga tidak hanya memilih Bali, karena pemilihan kalau tidak salah tanggal 20 nanti untuk pemilihan lokal. Nanti kalau tidak, karena ini by system semua Bapak Ibu sekalian, biasanya yang agak riuh itu para orang tua ya, Bapak Ibunya yang tidak rela anak-anaknya hanya 6 bulan saja memasuki internship itu di luar Bali gitu ya. Jadi pada semua, saya ingin di Bali aja, ingin di Bali dekat rumah lagi ya, gitu ya kadang-kadang gitu. Mudah-mudahan ini yang hadir sekarang dari lulusan Mas Saraswati ini kami berharap bisa mengaktifkan dirinya, walaupun di internship itu hanya 6 bulan, memang proses pemantapan dan pemutakhiran kemandirian adik-adik nanti untuk ke jenjang sesungguhnya menjalankan sebuah profesi dokter gigi ya. Dan profesi dokter gigi ini juga merupakan salah satu dari 9 tenaga strategis yang harus ada di puskesmas. Perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di 120 puskesmas di Bali masih ada itu yang tidak ada dokter giginya Bapak Ibu. Itu kita masih kekurangan kalau tidak 2-3 puskesmas yang ada dokter giginya. Sementara itulah kami berharap, sementara yang teman-teman menumpuk di daerah perkotaan. Kami berharap nanti teman-teman mau nanti sudah selesai intensif, sudah mendapatkan STR definitif, mengurus SIP, juga bisa berpraktek nanti di daerah-daerah yang membutuhkan. Khususnya itu yang sudah kami mapping ada di Karangasem, di Buleleng, tentu tidak jauh-jauh amat ya, padahal Bali nggak jauh-jauh sekali ya. Dan berharap juga adik-adik sekalian untuk selalu menempa, untuk selalu meningkatkan kompetensi.
Karena kita tahu di era global ini tentunya kompetensi adik-adik itu akan selalu menjadi tantangan-tantangan besar. Dan juga untuk mengimplementasikan transformasi kesehatan, baik itu di layanan transformasi primer, transformasi rujukan, tentu memang kita bermain di dua area ini, transformasi ini bagaimana nanti adik-adik berkiprah di layanan primer, meningkatkan sesuai juga tadi dibahas dengan hal undang-undang kita yang baru ini yang sudah diketok palu, bagaimana layanan-layanan primer menjadi prioritas kita ke depan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, promotif preventif khususnya nanti yang diambil oleh kedokteran gigi tentunya ya, UKGS-nya ya, UKGS bagaimana kesehatan gigi dan mulut masyarakat itu juga menjadi peranan penting nanti adik-adik di sana. Tentu tadi terkait di transformasi di layanan rujukan, salah satunya adalah ada sebenarnya 9 prioritas penyakit yang harus segera selesai kita tuntaskan. Bagaimana peran dokter gigi, apakah nanti adik-adik akan menjalani spesialisasi? Banyak sekali benang-benang merahnya antara 9 penyakit strategis ini, apakah itu diabetes mellitus, kardiovaskuler, baik kanker, baik kesehatan gigi, kesehatan ibu anak, tentunya kesehatan gigi dan mulut juga ikut di sana berperan dalam meningkatkan pasien-pasien kita nanti di rumah sakit. Tentunya kami juga berharap adik-adik sekalian tadi disampaikan tidak hanya di dalam negeri, juga mungkin nanti ada yang berkiprah di luar negeri, ya, karena terbuka nanti secara internasional. Kita akan membuka layanan-layanan itu, mudah-mudahan nanti adik-adik bisa nanti memberikan sumbangsi dan baktinya nanti untuk negeri kita. Dan saya jadi juga bercakap-cakap dengan Pak Dekan, ini Pak Dekan yang banyak jadi asesor, jadi segala macam, itu ada nggak regenerasi gitu ya? Nanti kami berharap juga ada regenerasi nanti adik-adik yang disumpah sekarang ini bisa bertransformasi juga nanti menjadi seorang struktural seperti itu, yang juga kami harapkan karena itu juga akan membantu meningkatkan pelayanan kita ke depan. Yang kedua, untuk Universitas Mas Saraswati, khususnya Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mas Saraswati Denpasar, kami berterima kasih sekali sudah memberikan suatu pendidikan yang sangat berarti untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Bali ini, dan kami menunggu kiprahnya bagaimana nanti Mas Saraswati akan menelurkan program spesialis, ya, karena di data kami juga bahwa spesialis yang ada di Bali itu juga sangat kurang, Pak Rektor. Jadi mudah-mudahan ini akan terrealisasi ya Mas Saraswati untuk menghasilkan spesialis dokter gigi di Bali, ya. Dan terima kasih selama ini sudah berperan serta bersama kami Dinas Kesehatan, bersama-sama kita bagaimana menggawangi program-program kebijakan kesehatan khususnya yang di Bali untuk mewujudkan visi pemerintah Provinsi Bali, namun Satker di Loka Bali menuju Bali era baru. Bagaimana kita juga terima kasih kami di saat-saat COVID juga sudah memberikan, Mas Saraswati juga sudah memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada pemerintah Provinsi Bali khususnya bidang kesehatan, sehingga kita bisa keluar dari pandemi, ya, kita berada di tahap epidemi sekarang. Dan terakhir, pesan kami kepada adik-adik juga, jangan lupa untuk nanti selalu berpedoman kepada etik profesi dimanapun nanti adik-adik berada, supaya nanti adik-adik dalam melaksanakan praktek keprofesian itu menjadi mulia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama penyampaian kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih.
Acara selanjutnya pemberian kenang-kenangan. Yang pertama, kenang-kenangan dari fakultas kepada 3 lulusan terbaik. Lulusan terbaik kepada perwakilan dari Bank Tabungan Negara disilakan. Mohon agar Bapak Ibu mendampingi. Selanjutnya kenang-kenangan dari fakultas kepada Dr. Gigi Baru. Selanjutnya kenang-kenangan dari lulusan program pendidikan implan dental terstruktur kepada fakultas. Kepada perwakilan lulusan disilakan. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dari Dr. Gigi Baru kepada Badan Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya kenang-kenangan dari PT Gracia Jaya Mulia kepada perwakilan lulusan program pendidikan implan dental terstruktur. Acara selanjutnya penyerahan nama-nama alumni Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar kepada Ketua Alumni didampingi oleh Ketua PDGI Pengurus Wilayah Bali. Bapak Ibu yang kami hormati. Sampailah kita pada acara terakhir, yaitu pemberian selamat kepada Dr. Gigi Baru dan lulusan program pendidikan implan dental terstruktur. Kepada Dr. Gigi Baru dan lulusan program pendidikan implan dental terstruktur, disilakan mengambil tempat. Semoga ilmu yang diperoleh selama di Universitas Mahasaraswati Denpasar dapat berguna bagi masyarakat. Kami pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menghadiri acara ini. Dan tidak lupa kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Selamat.
Juli 2023 merupakan hari yang berbahagia bagi kami semua, yaitu lulusan dari FKG Unmas yang akan melaksanakan penyumpahan pada hari ini di Hotel Aston. Jadi saya sangat bangga kepada diri saya dan juga kepada FKG Unmas karena selama ini sudah memberikan bekal pengalaman, pengetahuan dan juga keterampilan kepada kami. Akhirnya tepat hari ini kami dapat melakukan sumpah dokter gigi. Semoga kedepannya FKG Unmas semakin sukses dan semakin jaya dan unggul untuk melahirkan dokter-dokter gigi yang baru. Terima kasih FKG Unmas. Ini pada tanggal 18 Juli 2023 di Hotel Aston kami melaksanakan penyumpahan dokter gigi baru yang ke-72 Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Jadi perasaan saya pada hari ini tentunya sangat senang karena ini merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu sejak 6 tahun yang lalu kita menginjakkan kaki di FKG Unmas untuk mengejar cita-cita tersebut dalam hati saat kecil, dan hari ini kami dapat mencapai dengan indah cita-cita apa yang telah kami impikan selama ini. Dan pesan untuk FKG Unmas semoga tetap jaya dan juga dapat meluluskan semua dokter gigi dengan kompeten di seluruh periode. FKG Unmas jaya. Pesan-pesan saya mengikuti kegiatan implan ini adalah sangat menarik, membuka wawasan saya tentang dunia implan sendiri. Kemudian saya juga dapat bertemu dengan teman-teman baru yang juga menambah pengalaman saya, dan saya harap ke depannya Universitas Mahasaraswati Denpasar semakin baik, semakin jaya dan lancar ke depan. Terima kasih. Saya sebagai Ketua KIT Implan atau Program Pendidikan Implan Dental Terstruktur dari Fakultas Kedokteran Gigi Mahasaraswati yang sekarang akan menyerahkan sertifikat yang merupakan angkatan yang ke-8. Kita sudah rutin melakukan pendidikan implan ini sejak mulai 2008 sampai sekarang angkatan ke-8. Memang tujuannya adalah implan merupakan suatu support gigi palsu yang modern. Kembali lagi tentu aja secara untuk pemerintah tentu aja untuk melayani masyarakat. Jadi harapan saya tentu aja implan ini merupakan suatu pelayanan yang tentu aja akan dinikmati oleh masyarakat pada umumnya. Demikian, ada angkatan-angkatan selanjutnya yang akan kita ciptakan. Terima kasih. Kami atas nama seluruh Sivitas Akademika FKG Unmas Denpasar mengucapkan selamat atas disumpahnya dokter gigi baru dan juga penyerahan sertifikat pendidikan KIT Implan di FKG Unmas Denpasar. Saya rasa terima kasih, selamat.